tema di situ, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Yang sering kita tidak sadari adalah keyakinan bahwa kita adalah benar terhadap sesuatu hal. Itu musuh yang selip banget. Kita punya asumsi bahwa ini benar, sehingga kita punya kesimpulan sesuatu. Kita lupa bahwa asumsi itu mungkin kadang-kadang juga belum terlalu benar. Nah itu yang banyak manusia selip. Nah saya pengen benar ini piye toh jane. Apa sebenarnya kalau kita mau ngomong benar salah, benar itu seperti apa? Konstruksi kebenaran itu seperti apa? Belum baik, belum itu, tapi benar dulu. Kalau saya mengasih thought eksperimen, gue rada nak nyambung Einstein gue apa sini DE ampuh iki urusan thought eksperimen, di mana dia eksperimen lewat otaknya. Nek ngene piye, nek ngene iki dadi mbayangke jane imajinasinya yang kuat. Makanya kalimatnya keluar, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Ada kalimatnya itu karena dia memang luar biasa imajinasinya untuk membuat eksperimen. Nah, saya pengen ngajak berimajinasi, ngomong soal kebenaran. Kalau ada sebuah bunga dikelilingi oleh 10 orang yang menggambar bunga itu, gambarnya ada yang sama atau tidak? Nggak ada yang sama ya. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar, betul ya? Jadi dari sudut pandang yang berbeda, kebenaran itu bisa bermacam-macam bentuknya. Oke, kalau dari satu sudut pandang saja, ada sebuah kamera memoto, cekrek, kameranya pakai Nokia 3310, sama pakai sing luwih canggih, gambarnya benar sama atau tidak? Ada yang blur, ada yang rodok jelas, ono sing cetha banget. Nah, dari segitu banyak mana yang benar? Foto bunganya mana yang benar? Kan semua juga benar. Walaupun gambarnya nggak jelas, tapi kalau ngomong itu apakah itu foto bunga? Benar juga toh? Gambar yang sangat jelas, apa itu bunga? Betul bunga. Jadi kebenaran bisa punya properti bahwa dia sangat jelas atau blur. Jadi kebenaran itu juga masih punya dimensi itu. Dimensi sudut pandang, dimensi kejelasan. Oke. Tak kayak satu langkah, lebih jauh lagi. Kalau gambarmu sangat jelas, dari segala sudut gambarnya sudah sangat jelas bunga, apakah kamu tahu benar-benar itu kebenaran bunga? Wong kamu cuma lihat gambarnya, itu bukan bunga. Kebenaran yang sejati adalah ketika kamu memang menjadi bunga. Untuk tahu bagaimana itu bunga. Dan tak tahu nggak hakiki siji meneh. Ketika kue dadi bunga, apa kue eling tahu mencari kebenaran yang namanya bunga? Wong kue wis dadi menungso kok, wis dadi bunga kok ra duwe utek kok. Nah, saya memberi gambar layout sedikit tentang tingkat kebenaran yang benar-benar benar-benar berlapis dan bermacam-macam. Nah ini tadi kalau saya digugat Natal ini aku dari pertanyaannya aja konsistensinya bingung aku gimana tadi. Ini ya nggak apa-apa sih diomongin kalau yang sudah paham. Kalau yang belum paham, gimana kalau membacanya? Oke, saya bertanya kemudian. Jadi kalau belum paham membacanya jadi salah informasinya. Ataukah itu mas bener tapi orangnya belum paham? Dengar maksudku? Kan dia tidak merubah kebenaran. Itu kan, tapi kita juga tahu kebenaran itu bermacam-macam dari sudut pandangnya. Jadi kalau saya misalnya nomor 1, tak catat di ngasian iki. Rodok sregep aku. Nomor 1, kesalahannya adalah asumsi. Asumsi nek wong terkenal, kowe ngomong sesuatu itu berbahaya karena dibaca banyak orang dan nanti dipercaya banyak orang. Buktinya paling jelas, yang paling terkenal adalah Kanjeng Nabi. Apakah semua orang percaya sama Kanjeng Nabi?
Apakah semua orang manut karo Kanjeng Nabi? Enggak juga. Jadi asumsi berbahaya itu nanti dulu, belum selesai. Saya nggak ngomong bener salah ya. Aku ngejak mikir ngurut ini. Yang nomor 2, kesalahannya adalah asumsi reaksi. Kalau ada orang baca, kamu berasumsi bahwa reaksinya, oh itu bener berarti aku tak manut kui, akidahe dadi salah. Iki asumsi ku yang ngerti akidah iki yo tak pertanyakan ini. Akidah itu bener salah ki lak yo pendapatmu juga. Bagaimana kamu mengaplikasikan sebuah pemahamanmu tentang peraturan kepada orang lain? Nah, asumsi itu mana? Saya gini aja, saya mengambil kenapa saya ngomong seperti itu karena itu kebenaran yang saya pahami. Kenapa saya merasa aman dengan mengatakan itu? Karena saya belajar dari alam yang namanya pelajaran kepada manusia nomor 1 adalah yang disebut sebagai pengalaman. Manusia dari kecil dari lahir sampai mati, pelajaran nomor 1 itu namanya pengalaman hidup. Dan sifat pengalaman adalah dia memberi dulu tesnya, baru pelajarannya di belakangnya. Sok-sok biasanya pengalaman buruk itu paling banyak diambil pelajarannya. Jadi gini, kalau pengalaman buruk ya nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Nah biasanya gitu. Tapi nggak pernah kalau ada pengalaman baik, yuk kita ambil hikmahnya. Ngono biasanya ora. Jadi cuma pengalaman buruk yang diambil hikmahnya. Nah itu ya wong-wong kober. Nah, jadi memang informasi itu kalau informasi kamu sudah tahu informasinya, kenapa itu dikeluarkan? Kamu tidak akan mengejar. Wong kamu sudah tahu kok. Justru yang dikeluarkan adalah justru yang dihadapkan kepadamu adalah informasi yang tidak benar. Reaksi orangnya nek langsung manut, kuwi ono sing selit kuwi juga. Karena reaksi seharusnya orang-orang adalah bagaimana ketika dia tidak paham adalah dia mencari agar semakin lebih paham apa yang dia tidak paham. Nah, semakin kita iki momen terakhir. Oke ya. Semakin ono gimana Mas, saya tanyain, kalau saya di Twitter followernya 10.000 misalnya, saya untuk mengeluarkan kalimat yang tepat untuk followerku 100.000, saya harus tahu profilnya orang 10.000. Iki cah umur 14 tahun, 15 tahun, 6 likur, 3 loro, kira-kira sing mlebu pelajarane sing endi ya? Yang sudah siap yang mana ya? Itu tidak mungkin dilakukan. Makanya alam tidak memberi mekanisme belajar seperti itu. Alam memberi mekanisme pelajaran yaitu tadi pengalaman itu tadi. Hajar, kamu bisa ngambil hikmahnya atau tidak. Hajar, kamu patah atau tidak. Pengalaman adalah guru yang paling kejam. Dimana dia ngasih tes duluan, baru ngasih ilmunya belakangan. Bener Pak misalnya. Juragan kitabnya ngomong bener ya sama. Oke, itu Mas yo. Jadi banyak sekali asumsi-asumsi yang terkandung dalam sebuah kalimat. Kalau kita belum bisa menitili itu bahasa Indonesia, menelit. Kalau kita mengeluarkan belum tahu asumsi-asumsi di belakang kalimat yang kita keluarkan, nanti kita akan kejeblong sendiri. Makanya di sini ini hasil saya ngobrol-ngobrol kemarin di Jakarta KC, terus saya BBM-an BB apa WA ya. Pokoknya kontak-kontakan dengan Cak Nun, terus ngobrol-ngobrol sedikit banyak, belajar dari guru. Terus ada keluar kalimat itu, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Karena itu sangat basic dan kita sering lupa. Perdebatan, keributan biasanya mencari siapa yang benar, bukan mencari apa yang benar. Padahal siapa yang benar kita tahu dari struktur kebenaran tadi, kan banyak banget yang namanya jenis kebenaran itu. Banyak banget sudut pandang, banyak banget resolusi yang berbeda terhadap kebenaran. Maka yang kita lakukan ketika berdiskusi adalah saling mencari kebenarannya bagaimana. Tidak ada satupun orang di dunia yang memegang apa yang dia lakukan dan dia tahu bahwa itu salah. Yang dia pegang pasti kebenaran menurut dia. Jadi kalau kita belum mampu memahami kebenaran dia, rano sing jenenge diskusi. Sing ono meng
paten-patenan. Kalah-kalahan, aku sing bener, aku sing bener, aku sing bener, aku sing bener. Padahal kalau kamu pengen tambah pinter, semakin banyak kamu tahu kebenaran, semakin kamu tahu gambar lengkap yang namanya bunga itu tadi, yang saya contohkan itu tadi. Makanya di situ keluar kalimat, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Jadi sudut pandangmu bagaimana, sudut pandangku bagaimana, bagaimana kita sama-sama diskusi untuk mencari apa sebenarnya yang benar. Sama-sama munggah tingkat, sama-sama naik kelas. Dan itu yang saya harapkan, bukan saya harapkan, sepertinya itu yang saya rasakan, atmosfer yang ada dalam Ma'iyah. Kita mencari kebenaran dari mana saja, kita menyerap dari mana saja, dan kita ambil yang terbaiknya seperti apa. Kue kok ruwet urusan ini tuh, urusan kristenisasi, dari Kristen, dari Islam, dan segala macam. Iki ngene yo, iki murni berpikir wae. Orang go ayat terang go apa karang raiso. Apa seneng? Nek syaratnya dadi wong Islam ki apa? Syaratnya dadi wong Islam ki apa? Syahadat. Heeh. Syaratnya yang disebut Islam dan non-Islam ki bedane garisnya di mana? Nek kowe mlebu dadi wong Islam, kowe kon ngopo? Syahadat ya. Iki kok angel menjawab iki. Syahadat. Oke, syahadat. Syahadat itu yang penting di mulut atau di hati? Oh, di hati ya. Oke. Artinya syahadat apa? Bersaksi bahwa Gusti Allah ki Allah karo Kanjeng Nabi niku Rasul. Ya itu ya, artinya itu ya. Saya kita takon. Kowe takon wong Nasrani apa ning endi? Sing ning gereja takon. Kowe percaya Kanjeng Nabi ki nabi apa dudu? Takon ana sing ngomong ora percaya. Mereka percaya bahwa Kanjeng Nabi itu nabi. Apa Nabi Muhammad adalah Rasul, percaya. Tuhannya siapa? Allah. Allah. Nek ngomong teknis syahadat, wis melaku rong syahadatnya. Iki saya nggak ngomong kebenaran ya, saya apa ngerusak otak tok iki. Ya toh? Berarti sing Islam sapa sing ora sapa? Lho, ini urusan hati kok syahadatnya kok. Kamu tinggal tanyain, kamu percaya Nabi itu apa namanya? Rasul atau bukan? Nabi Muhammad itu Rasul atau bukan? Takon wong Hindu, wong Buddha. Indonesia takono wis. Kamu tidak akan bisa membantah dia Islam atau bukan, karena endingnya kita juga nggak tahu. Wong syarat teknis yang diberikan kepada kita adalah percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul dan Tuhannya Allah. Wis selesai titik. Tanyain itu. Jadi itu urusan kelambine, itu urusan apane, itu urusan apane. Teknisnya cetok, kuwi garisnya. Nah, nek ribut urusan kuwi, ayo kadang-kadang mikir rada beling ngono kuwi. Jadi perseteruan-seteruan agama apa dan setengah apa dan semacamnya kan yo rada mandin iki. Mundane. Apa ya bahasa Indonesia ini? Rada sia-sia lah. Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu, kepercayaan orang adalah kepercayaan orang. Ambil apa kebenaran yang sudut pandang dia untuk memperkaya sudut pandangmu. Semoga sudut pandangmu bisa diambil dia untuk memperkaya sudut pandangnya dan ambil jalan pilihan masing-masing. Karena nomor satu yang Tuhan berikan adalah kedaulatan kita dalam hidup di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tadi sautannya suara apa sih? Ketika saya ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian disaut sedemikian rupa. Katanya ini adalah suara dari kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi. Leres napa mboten? Kangen kalih Kanjeng Nabi mboten? Nah, itu salah satu alasan kenapa lagu Ruang Rindu dibuat. Kebetulan kita agak jauh, ratusan tahun, ribuan tahun jaraknya dengan ketika Kanjeng Nabi masih mewujud menjadi manusia. Jadi ya isone meng kangen, bener enggak? Kangen, rindu,
Tapi tiap tahun kita mengadakan Maulid Nabi karena kangen sebenarnya sama Kanjeng Nabi. Kadang-kadang kangen itu juga, jenengan paham kangen nggih? Misale centang biru mboten dibales ngoten niku. Wis mention ora dibales, gawe status angel-angel ora ditonton. Loro ati rasanya kangen tapi kok nggak bisa kemana-mana. Itu yang bisa lewat WA. Ini agak jauh ini, gimana ini kangennya kita. Makanya kadang-kadang kita hanya punya modal yang namanya ruang rindu. Mata terpejam, hati menggumam. Itu ngapain kira-kira? Berzikir, bersolawat, mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu kita bertemu. Dan kadang-kadang kita mendapat kemewahan bertemu bersama untuk bareng-bareng merindukan Kanjeng Nabi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Isra Mi'raj itu salah satu keajaibannya Kanjeng Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa naik ke langit. Terus terang, saya ini orang yang suka membantah dan suka nggak percaya sama guru. Nggak usah sama guru, sama bapak saya aja sering nggak percaya. Sama diri saya sendiri aja sering nggak percaya. Jadi saya bertanya-tanya, naik itu apa sih? Naik itu maksudnya kemana sih naik itu? Naik itu ya ke atas. Gitu ya, sederhana, naik ke atas ya. Coba kalau naik ke atas dari bumi yang namanya bulat. Ke atas itu ke kanan, kiri, ke atas, ke bawah, ke depan atau ke belakang? Gurung iso mbayangno barang. Bumi kan bulat. Kita di atas bumi. Munggah kirene ta. Atarene ini kan rono. Tarene ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan atau ke belakang kalau yang namanya naik itu. Atasnya kalau yang di kanan, atasnya kan ke kanan. Kalau yang di kiri, atasnya kemana? Ke kiri, tuh. Paham maksud saya? Jadi ke atas tuh bingungi tuh. Karena atasnya kita sama atasnya orang di Amerika, di Kanada sana beda arahnya. Betul nggak? Oke, sekarang coba kita tadaburi kata ke atas itu dengan makna yang berbeda. Yang biasa kita pahami sebagai naik ke atas, naik pangkat. Itu naik juga atau enggak? Naiknya kemana pangkat itu? Naik ke atas, yuk ke atas dasmu, yuk ke atas gimana? Masalahnya kan gitu. Naik ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Atasnya tuh apa? Kalau naik pangkat dari wakil wali kota ke wali kota misalnya, apa? Sing naik pangkat ki apa ya? Eselon bro, 3 ke eselon 2 misalnya naik pangkat. Artinya apa yang naik? Gaji. Oke, enggak apa-apa. Itu Isra Mi'rajnya baru segini Mi'rajnya. Yang naik terutama adalah tanggung jawabnya. Betul enggak? Semakin naik pangkat itu memang benar naik gajinya. Kenapa naik gajinya? Karena tanggung jawabnya semakin besar. Boleh enggak kita mengartikan gitu? Kalau Kanjeng Nabi naik ke langit sampai ketemu Gusti Allah, berarti tanggung jawabnya sangat besar. Sangat besar tanggung jawabnya. Jadi enggak cuman manusia, enggak cuman bumi, enggak cuman tata surya, sampai galaksi dan semua yang ada di jagat raya ini. Karena naiknya sampai Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Kan ngaten nggih. Nah, tapi itu yang perlu kita pelajari juga, mengambil hikmah dari dari pelajaran Isra Mi'raj, bahwa naik itu adalah naik tanggung jawab. Berarti kalau kita mau naik pangkat, naik Mi'raj mengikuti Kanjeng Nabi, paling enggak bisa bertanggung jawab ketika kita naik posisi, kan gitu. Itu yang bisa kita pelajari. Dan nomor 1. Nomor 2, pengen dikangeni enggak kayak Kanjeng Nabi?
Gimana cara orang dikangeni seperti Kanjeng Nabi? Anda di sini punya atasan? Kangen nggak sama atasanmu? Enggak. Loh, di sini ada yang punya bawahan? Dikangeni nggak kamu sama bawahanmu? Enggak juga. Berarti apakah kamu sudah bertanggung jawab benar sama yang kamu tanggung jawabi? Kan cirinya sederhana, bahwa kita kangen kepada orang yang bertanggung jawab kepada kita. Di sini semua ada yang tidak kangen sama Kanjeng Nabi, yang katakan. Semua mengharap syafaatnya, semua bersolawat, semua kangen sama Kanjeng Nabi. Yang dikangeni apanya sih? Kelembutannya, keadilannya, kejujurannya. Betul ya? Jadi kalau mau naik Mi'raj seperti Kanjeng Nabi, nggak usah yang langit-langit dulu. Jadilah pemimpin, jadilah atasan yang dikangeni anak buahnya. Yang jujur, yang sayang, yang bijak, dan seterusnya lah. Paham ya? Itu bisa kita pelajari dan bisa kita bisa kita aplikasikan sehari-hari. Anda misalnya berkumpul sama teman, terus ada satu hilang, kan ada dua respon. Satu, wah kalau nggak ada si A nggak seru, kadang-kadang gitu. Atau untung nggak ada si A, makanya seru. Di kampung gitu nggak, Bu? Ada gitu ya? Ada yang dikangeni, ada yang nggak dikangeni ya. Ayo kita belajar dari Kanjeng Nabi. Kenapa kita, gampang aja kok. Kenapa kita harus jujur? Kenapa kita mencontoh Kanjeng Nabi? Biar dikangeni sama sekitarnya. Biar dirindukan. Biar bisa menjadi sandaran hati sekitarmu. Kan ngaten. Cah. Berang-berang. Situational awareness. Sampean kangen karo Bu Ika agak rek. Kepingin terus ya. Ya Bu. Mergo sampean jadi sederhana. Wali kota yang baik adalah wali kota yang bekerja dan berjuang supaya dikangeni rakyatnya. Sederhana ya, ngono ya. Kalau terus nggih. Iki arek-arek isih rokokan iki mau dadi lali iki. Tadi saya ngomongnya sederhana aja kok. Yang penting kita bisa ngambil ilmunya, tadabbur ilmunya, nggak usah yang tinggi-tinggi, yang penting bisa kita aplikasikan sehari-hari, betul nggak? Muga-muga jenengan dikangeni oleh calon pacarnya. Di sini ada penderita cacat tuna asmara. Oh, akeh kayak jomblo rek, penderita cacat tuna asmara rek. Sabar ya, sabar. Tuhan sedang mendidik pasanganmu agar pantas mendapatkanmu suatu hari. Tapi juga mendidikmu agar pantas mendapatkannya suatu hari. Kan gitu. Yo, dadi wong sing dikangeni, oke? Nek dikangeni di mana-mana diterima. Kalau dikangeni diapeli terus. Kalau dikangeni akan mudah mendapat pekerjaan. Itu kan ada hubungannya semua. Gimana caranya agar dikangeni? Contoh Kanjeng Nabi. Buktinya sudah ada. Berapa juta pemeluk agama Islam di dunia dan semua kangen sama Kanjeng Nabi. Ikuti sunnah Kanjeng Nabi agar dikangeni. Enggak peduli kamu pakai peci, pakai apapun, kalau kamu enggak dikangeni sama sekitarmu berarti masih belum seperti Kanjeng Nabi.